Selamat pagi siswa-siswi kelas 11 MIA. Pada pagi hari ini kita akan melanjutkan topik pembelajaran kita yang baru kamu pelajari kemarin, yaitu tentang gelombang bunyi. Sebelum kita lanjutkan, maka Bapak ingin mengingatkan kembali bahwa kamu sudah mempelajari tentang karakteristik daripada gelombang bunyi, bahkan telah mengetahui bagaimana kecepatan rambat bunyi pada zat padat atau dalam zat cair, bahkan di udara. Dan demikian juga halnya, telah kamu mempelajari tentang sifat-sifat gelombang bunyi. Salah satunya kemarin yaitu bahwa bunyi dapat dipantulkan. Pada pagi hari ini, kita akan mempelajari sifat selanjutnya dari gelombang bunyi, ya, bahwa gelombang bunyi dapat diinterferensikan. Kemudian peristiwa perbedaan frekuensi bunyi yang kita sebut dengan efek Doppler, dan terakhir nanti akan mempelajari tentang pelayangan bunyi akibat dua sumber bunyi yang frekuensinya sedikit berbeda. Sebelum kita memahami tentang interferensi gelombang bunyi, salah satu animasi kita coba perhatikan. Ya, ini animasi ketika seseorang mendengarkan bunyi ya, dari sebuah speaker yang memiliki frekuensi 500 Hz dan amplitudo tertentu. Ya, kalau kita bukakan audionya. Ya, demikian untuk sebuah sumber bunyi. Apabila ada dua sumber bunyi ya, dengan frekuensi 500 dan amplitudonya kita perbesar, maka ada hal yang kita lihat dari rambatan gelombang bunyi ini, bahwa ada titik-titik ya, yang nampak seperti gelembung, tapi ini bukan gelembung, melainkan adalah perpotongan gelombang bunyi yang dihasilkan oleh gelombang bunyi yang bagian bawah dengan yang bagian atas. Sehingga di areal adanya perpotongan ini, disinilah bunyi sangat kuat didengar oleh pengamat, oleh pendengar. Sedangkan apabila berada di daerah yang lain seperti ini, maka nampak ya, pengaruh daripada bunyi yang bagian bawah itu lebih kecil dibanding pengaruh daripada bunyi yang dihasilkan oleh speaker bagian atas, atau demikian sebaliknya. Ya. Dan kalau kamu amati bahwa makin lama, makin jauh, maka frekuensi yang dihasilkan oleh perpaduan dua buah sumber bunyi ini adalah makin lemah. Nah, demikian halnya apabila ya, jarak dari dua sumber ini digeser, misalnya kita jauhkan, maka jelas akan terjadi pergeseran daripada perpaduan daripada dua sumber bunyinya. Nah, disinilah terjadi perpaduan daripada dua sumber bunyi yang dimaksud dengan frekuensi 500 Hz. Jadi ada perubahan menurut pendengar ya, ketika sumber bunyinya memiliki jarak berbeda atau ketika jaraknya tetap. Ya, demikian gambaran tentang yang dimaksud dengan interferensi. Jadi ini perpaduan dua sumber bunyi ya, yang dihasilkan oleh satu sumber bunyi tentu yang memiliki frekuensinya sama, tentu amplitudonya juga sama, dan sudut fasenya tetap. Itu pengertian daripada interferensi bunyi. Ya, kita lanjut. Interferensi bunyi yaitu perpaduan dua atau lebih sumber bunyi yang memiliki fase yang sama, amplitudonya, ya tadi karena sumbernya sama, tentu amplitudonya, frekuensinya juga sama. Maka, dua sumber bunyi yang memiliki fase, amplitudo, dan frekuensi sama ini kita sebut sumber bunyi yang koheren. Nah, itu pengertian daripada perpaduan daripada dua sumber bunyi yang sama. Secara sketsa, ini kita lihat
tentu ini sebuah sumber bunyi melewati dua buah celah. Ketika melewati dua buah celah, tentunya amplitudo, ya, karena satu sumbernya tentu amplitudonya, frekuensinya, dan fasenya juga akan sama. Tetapi setelah melewati celah ini, maka gelombang-gelombang bunyi yang dilewatkan itu akan berpotongan dengan gelombang-gelombang bunyi bagian A yang dilewatkan di celah A. Ya, jadi keduanya ini akan berpotongan. Ini titik-titik perpotongannya, ini titik perpotongan. Ya, titik-titik perpotongan inilah yang disebut dengan interferensi. Sedangkan yang tidak berpotongan, artinya yang berada di dalam ruang kosong ini yang disebut dengan interferensi yang saling melemahkan atau destruktif. Jadi kalau dia berpotongan, bertemu, ya, puncak-puncak gelombangnya bertemu, misalnya ini, ya, apalagi yang di tengah ini puncak-puncak gelombangnya bertemu, ini disebut interferensi yang konstruktif. Ya. Jadi berdasarkan fasenya, pengertian daripada interferensi konstruktif, berarti fase gelombangnya saling menguatkan, berpotongan, saling bertemu. Contohnya, ini dua buah sumber bunyi yang warna biru, warna hijau, ya, bertemu pada titik yang sama, maka menghasilkan amplitudo yang baru. Inilah hasil interferensinya, ya, resultan daripada interferensi yang konstruktif. Ketika kedua sumber gelombang ini bertemu memiliki fase yang sama, ya, memiliki fase yang sama. Sedangkan apabila dia interferensi yang destruktif, itu fase gelombangnya saling meniadakan. Nah, contohnya seperti gambar di bawah. Ketika yang warna biru, ya, gelombang bunyi warna biru menuju ke bawah, maka berlawanan arah gelombang warna hijau menuju ke atas. Sehingga, ya, fase gelombang ini berlawanan, yang satu ke atas, yang satu ke bawah. Maka hasilnya, resultannya adalah satu gelombang yang lurus. Ya, tidak ada amplitudonya. Jadi ini yang dimaksud dengan interferensi yang konstruktif dan interferensi yang destruktif. Selanjutnya, interferensi konstruktif atau bunyi kuat. Kapan itu terjadi? Dan yang destruktif juga bunyi lemah, kapan itu terjadi? Ya. Yang pertama, tadi kita udah perhatikan animasinya, maka dibuat screenshot-nya. Ya. Pada screenshot ini kita lihat bahwa pendengar akan mendengar ini perpaduan, ya, perpotongan daripada kedua sumber bunyi ini, ya, akan maksimum didengar ketika jarak, ya, jarak speaker atas ke pendengar dengan jarak speaker bawah ke pendengar itu sama. Ya. Atau menjadi kelipatan daripada jaraknya. Kita sebut selisih. Ya, jarak selisih jarak itu adalah kelipatan dari panjang gelombangnya. Di situ kita hasilkan bunyi dengan interferensi yang kuat, bunyi yang kuat. Ya. Jadi dengan kelipatan selisih jarak ini, ya, merupakan kelipatan bilangan bulat daripada panjang gelombangnya, maka akan diperoleh, misalnya di titik ini, bunyinya kuat, maka pada jarak tertentu, lebih dekat lagi, akan lebih kuat lagi, lebih dekat lagi, akan lebih kuat lagi. Tetapi ada jarak juga di mana akan menjadi lemah atau tidak terdengaran sama sekali, sekalipun dekat pada kedua sumber bunyinya. Ini yang kita sebut dengan interferensi yang destruktif. Bunyinya melemah ketika apa? Selisih jarak ini. Selisih jaraknya merupakan kelipatan daripada bilangan bulat tambah setengah daripada panjang gelombangnya. Jadi ketika jarak speaker atas tidak sama dengan jarak speaker bawah, maka ya, kita bisa lihat tentu posisi si pendengar tidak berada pada, ya, katakan tidak simetris. Sehingga ya, dari gambar ini kita peroleh bahwa perpotongan gelombang bunyi bagian bawah dengan atas ini tidak semuanya didengar oleh pendengar. Ya. Tidak semuanya didengar, tetapi yang lebih dominan didengar adalah bunyi daripada speaker atas.
Nah, sedangkan bunyi yang speaker bawah itu sangat lemah efeknya. Ya. Nah, jadi ini yang dimaksud dengan interferensi yang destruktif. Sebagai contoh, ada dua pengeras suara yang koheren. Ini koheren udah mengerti, fasenya sama, amplitudo dan frekuensinya sama. Jadi pengeras suara yang dua buah ini dari satu sumber. Nah, itu maksudnya. Dipisahkan pada jarak 6 meter. Seorang pendengar berada sejauh 8 meter dari pengeras suara Q. Segitiga PQR adalah siku-siku. Pendengar R mendengar bunyi maksimum. Ini bunyi maksimum berarti interferensi yang konstruktif ketika frekuensinya 700 Hz. Apabila seperambak bunyi di udara 350 meter per detik, tentukan frekuensi bunyi berikutnya, berarti frekuensi bunyi maksimum yang berikutnya. Ya. Pada frekuensi berapakah bunyi berikutnya akan didengar lebih kuat lagi, itu maksudnya. Ya, ini gambarannya. Ya, speaker sumber bunyi P, speaker sumber bunyi Q, dan pendengar. Jarak daripada Q tadi dikatakan 8 meter, sedangkan jarak daripada sumber P dengan Q itu sejauh 6 meter. Ya, tentu kita bisa menghitung berapa jarak P terhadap pendengar. Ya, untuk menjawabnya, pendengar mendengar bunyi kuat berarti terjadi interferensi konstruktif. Ya, di mana interferensi konstruktif atau destruktif itu ditentukan oleh hubungan beda lintasan. Nah, beda lintasan PR dengan QR. Nah, itu beda lintasannya terhadap ya merupakan kelipatan daripada panjang gelombang lambda. Ya. Untuk menghitung beda lintasannya, kalau Q terhadap pendengar 8 meter, maka kita hitung berapa jarak P terhadap pendengar. Dengan metode Pythagoras, maka kita peroleh bahwa jarak PR itu adalah 10 meter. Jadi kalau PR-nya 10 meter, sedangkan QR-nya 8 meter, ya, maka terdapat selisih. Nah, berapa selisih jaraknya? Delta S-nya adalah 2 meter. Nah, selanjutnya, pada frekuensi 700 Hz tadi, didengar itu interferensi konstruktif. Nah, artinya frekuensi yang kuat, bunyi yang kuat. Nah, itu terjadi pada penguatan keberapa? Nah, kita tentukan N-nya. Ini dari persamaan N lambda. Kita ganti lambdanya V per F, kecepatan rambat bunyi dengan frekuensi. Maka kita peroleh ya, penguatan keberapakah? Nah, ya, penguatan keberapakah yang terjadi ketika frekuensinya 700 Hz? Maka kita peroleh, kita masukkan nilai delta S-nya tadi selisih jarak 2 meter, frekuensinya 700, sumber bunyinya 350, maka itu penguatan yang terjadi keempat. Nah, penguatan yang keempat. Ya. Maka ditanyakan, apabila penguatan yang kelima, penguatan bunyi yang kelima, berapa frekuensi yang akan didengar oleh si pendengar tersebut? Nah, ya. Maka untuk N sama dengan 5, ya, maka frekuensinya adalah, ya, kita pergunakan. Ya, delta S tetap interferensi konstruktif, tetapi yang kita inginkan di sini frekuensinya berapa? Ketika N-nya sama dengan 5. Maka diperoleh ketika N sama dengan 5, maka frekuensi ya yang dapat didengar di situ adalah 875 Hz. Nah, jadi ketika terjadi penguatan bunyi, ya, maka menurut pendengar, ya, jika terjadi penguatan lebih tinggi lagi, maka frekuensinya akan berubah menurut pendengar. Selanjutnya topik kedua tentang efek Doppler. Ya, kita perhatikan ini animasi tentang efek Doppler. Ya, ada sumber bunyi ya, yang merah ini dan menghasilkan gelombang bunyi. Ini lingkarannya, ini amplitudonya ini.
Ya, sehingga lingkaran yang pertama dengan kedua, ya, lingkaran dengan kedua, ini yang disebut dengan panjang gelombangnya. Ya, panjang gelombangnya. Dan jadi sumber bunyi ini bergerak mendekati pendengar. Apa yang kita amati? Bahwa ketika sumber bunyi mendekati pendengar, maka panjang gelombangnya, ya, panjang gelombangnya itu semakin lebih kecil. Nah, semakin lebih kecil. Kemudian ketika nanti menjauhi, coba perhatikan ya. Nah, ketika menjauhi, maka yang nampak adalah panjang gelombangnya makin ini mendekati dan sekarang menjauhi. Nah, ya, ketika menjauhi maka panjang gelombangnya makin besar. Artinya, ketika sumber bunyi ini misalnya memancarkan bunyi, maka ketika menjauhi, maka bagi pendengar ini bunyi tersebut akan semakin lama semakin lemah. Ya, karena sumbernya makin jauh, amplitudenya makin besar. Nah, ini ketika dia mendekat, maka pendengar ini akan mendengar bahwa frekuensinya makin kuat. Nah, frekuensinya makin kuat. Sedangkan sumber bunyi ini sendiri tidak berubah. Nah, jadi ada perbedaan. Ya. Sumber bunyinya ada frekuensinya. Ketika sumbernya bergerak mendekati pendengar yang diam, maka menurut pendengar ini akan lebih kuat lagi. Nah, demikian. Iya. Oke. Jadi ini animasi tentang efek Doppler. Jadi yang kita amati bahwa efek Doppler itu adalah peristiwa terjadinya perbedaan frekuensi bunyi. Ya, frekuensi bunyi akibat sumber bunyi yang dihasilkan oleh sumber bunyi dan frekuensi bunyi yang menurut pendengar. Nah, ada terjadi perbedaan frekuensi bunyi. Mengapa berbeda? Karena ada gerak relatif antara sumber bunyi dan pendengar. Apakah sumber bergerak, pendengar diam, atau sebaliknya, atau dua-duanya sama-sama bergerak. Jadi terjadi gerak relatif. Nah, ini salah satu contoh tadi dari animasinya kita dapatkan bahwa ini gelombang bunyi yang dipancarkan oleh pengendara sepeda motor ya, bagi pendengar yang diam. Ya, kecepatan pendengarnya 0, maka bagi pendengar yang diam itu akan terasa lebih kuat frekuensinya. Lebih kuat frekuensinya. Sedangkan kalau pengendaranya menjauhi pendengar, maka terasa itu frekuensinya makin lemah dan lama-kelamaan tidak terdengar. Nah, perbedaan inilah yang disebut dengan efek Doppler. Baik, bagaimana matematisnya? Untuk mempermudah karena terjadinya perbedaan gerak. Ya. Nah, yang kita amati ini masih sumbernya yang bergerak, belum lagi pendengarnya yang bergerak. Bagaimana mempermudah ya, analisa daripada efek Doppler? Maka inilah salah satu contoh diagram dari efek Doppler. Pertama, sumber bunyi kita posisikan pada bagian kuadran sebelah kanan. Sedangkan pendengarnya pada bagian kuadran sebelah kiri. Ya. Nah, kemudian, apapun yang terjadi, jika sumber bunyi mendekati pendengar, berarti ke kiri, maka itu kecepatan sumber bunyi kita anggap negatif. Tapi jika sumber bunyi menjauhi pendengar, berarti sumber bunyinya bergerak ke kanan, berarti itu positif Vs. Ya, menjauhi dan atau mendekati. Sebaliknya, jika pendengarnya mendekati sumber bunyi, ya, maka arah daripada gerak si pendengar itu adalah positif Vp. Tetapi apabila pendengarnya menjauhi sumber bunyi, ya, maka nilai kecepatannya adalah tanda negatif. Nah, tanda negatif positif ini sangat menentukan ya, benar tidaknya hasil sebuah perhitungan frekuensi menurut pendengar, efek Doppler. Ini ya. Baik, secara matematis dirumuskan bahwa frekuensi menurut pendengar adalah selisih atau jumlah daripada kecepatan bunyi di udara VU ya, dengan kecepatan pendengar. Nah, ini dibuat warnanya ya, plus minus, artinya apa?
melihat di dalam soal pendengarnya menjauhi sumber atau mendekati sumber. Itu artinya plus minus. Kemudian juga per VU, kecepatan udara, plus minus VS. Nah, ini juga melihat daripada kecepatan daripada sumber. Sumber bunyi. Apakah itu ambulans atau mobil pemadam, yang penting sumber bunyi yang memancarkan frekuensi. Jika sumber bunyinya menjauhi pendengar, maka itu tanda positif, dan jika dia mendekati pendengar, maka itu tanda negatif. Ini sangat menentukan, ya, dikali frekuensi sumber bunyi itu sendiri. Baik, kita lihat. Akibat perbedaan frekuensi sumber bunyi, terjadi frekuensi sumber bunyi, maka akan ada frekuensi, kita sebut frekuensi pelayangan. Ya, jadi frekuensi pelayangan itu adalah selisih daripada frekuensi bunyi yang tinggi dengan frekuensi bunyi yang rendah. Ini gambarannya. Dua sumber bunyi dengan frekuensi F1 dan F2. Ketika ditangkap oleh pendengar, maka karena F1 berbeda dengan F2 frekuensinya, maka menurut pendengar ada seperti bayangan daripada bunyi, frekuensi bunyi tersebut. Bayangan inilah yang kita sebut sebagai frekuensi pelayangan. Jadi selisih. Ya, selisih dari frekuensi tinggi dengan frekuensi rendah. Sebagai contoh soal, mobil polisi dengan kelajuan 144 km per jam mengejar penjahat yang naik sepeda motor dengan kelajuan 108 km per jam sambil membunyikan sirine dengan frekuensi 1200 Hz. Artinya begini, mobil polisi kecepatannya 144 mengejar penjahat, ya, berarti mendekati penjahat, ya, sedangkan penjahat atau pendengar, ya, menjauhi sumber bunyi dengan kecepatan 108. Sumber bunyi dari mobil polisi ini adalah 1200 Hz. Jika cepat rambut bunyi di udara 340 meter per detik, tentukan frekuensi sirine yang didengar oleh penjahat. Ya, ini gambarannya. Sumber bunyi di sebelah kanan, pendengar atau penjahatnya di sebelah kiri. Penjahatnya lari, ya, dengan kecepatan 108 km per jam, tapi tandanya negatif. Kedua, sumber bunyinya mendengar mengejar penjahat, ya, dengan kecepatan juga minus VS karena dia mendekati penjahat. Maka frekuensi yang dipancarkan oleh sirine ini akan berbeda dengan frekuensi yang didengar oleh si penjahat tersebut yang sedang melarikan diri. Kecepatan dalam satuan kilometer per jam kita ubah menjadi meter per detik. 40, ini tadi tandanya sudah, ya, karena polisi mendekati penjahat. Kemudian kecepatan penjahatnya 108 atau 30 meter per detik. Negatif dipakai karena penjahatnya menjauhi polisi, di mana polisinya, ya, memancarkan frekuensi daripada sirine. Matematisnya, frekuensi sumber ada. Yang ditanya frekuensi menurut pendengar, maka matematisnya kita dapati, ya, dengan menetapkan nilai-nilai daripada kecepatan pendengar, ya, menjauhi tanda negatif 30, sumber bunyi mendekati juga tanda negatif 40, maka menurut pendengar frekuensi yang dipancarkan itu adalah 1240 Hz. Sedangkan sebenarnya frekuensi itu hanya 1200 Hz. Jadi ada perbedaannya. Ini nanti kita sebut sebagai pelayangan. Contoh yang terakhir. Mobil A mendekati pengamat B yang diam dengan kecepatan 30 meter per detik. Sambil membunyikan sirine berfrekuensi 504 Hz. Saat itu, mobil B mendekati pengamat B dari arah yang berlawanan dengan A pada kecepatan 20 meter per detik.
sambil membunyikan sirine 518 Hz. Jika cepat rambat bunyi 300 meter per detik, tentukan frekuensi layangan yang didengar si B. Ya, yang pertama, bahwa mobil A mendekati si B. Kecepatannya 30 meter per detik. Ketika mobil A mendekati B, maka namanya dia minus, karena sumber mendekati pendengar. Minus. Kemudian, mobil B juga mendekati si P. Ya. Mobil B mendekati si P, maka kecepatannya juga adalah minus B, minus VB, karena sumber mendekati pengamat atau pendengar. Masing-masing memancarkan frekuensi. Si A 504, si B 518. Ya. Apa yang didapatkan di sini? Ditanyakan berapa frekuensi pelayangan. Yang kita dapati di sini pertama, ini pendengarnya diam. Udah. Ketika si A mendekatinya, mendekati P minus VA, maka si pendengar akan mendengar frekuensi sebesar FPA. Ya. Kedua, si B juga mendekati dari arah yang berlawanan. Mau dari arah manapun, ketika dikatakan mendekati atau menjauhi, itu menentukan tanda daripada arah. Ya, si B mendekati si pendengar, mendekati, maka itu juga tandanya negatif, sekalipun dari arah yang berlawanan. Misalnya dari arah atas ke bawah, dari bawah ke atas, dari kiri ke kanan, dari kanan ke kiri, yang pasti sumber mendekati pendengar. Maka si pendengar juga akan mendengarkan bahwa si B memancarkan bunyi dengan frekuensi PB. Sekarang yang jadi masalah, si pendengar ini mendengar dua frekuensi bunyi yang berbeda. Maka terjadi pelayangan menurut pendengarannya. Ya, terjadi pelayangan seolah-olah terjadi bergelombang bunyi yang masuk ke pendengarannya. Seperti itu. Ya, bagaimana menyelesaikan matematisnya? Maka yang pertama kita akan selesaikan dulu frekuensi, efek Doppler. Ya, efek Doppler akibat si A, berapa frekuensi menurut pendengar? Kedua, efek Doppler akibat si B, berapa frekuensi menurut pendengar juga? Baru nanti, bagaimana pelayangan yang didengar oleh si pendengar. Ya, matematisnya kita udah pahami bahwa pendengar itu diam, maka itu 0. Si A mendekati berarti minus. Ya, kita peroleh frekuensinya bukan lagi 504, tetapi 560 Hz menurut si pendengar. Sedangkan si B, hal yang sama juga, pendengarnya diam, 0, dan si B mendekati pendengar minus 20, ternyata frekuensi menurut pendengar bahwa si B itu memancarkan frekuensi 555 Hz. Sedangkan menurutnya juga si A memancarkan 560 Hz. Maka terjadi perbedaan frekuensi. Terjadi pelayangan pada pendengaran si pendengar ini. Ya. Berapa besarnya pelayangan? Itu adalah 5 Hz. Jadi ini yang dimaksud dengan frekuensi pelayangan. Proses tetap proses daripada efek Doppler. Dan di sini tidak terjadi interferensi, tidak. Ya, demikian topik kita pada pagi hari ini. Terima kasih atas perhatian kamu semua. Sampai jumpa pada topik berikutnya. Salam sehat buat kamu semua. Salam.